Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berada dalam situasi yang, aduh, rasanya tegang banget. Salah ngomong dikit aja, wah, bisa runyam urusannya. Hmm, Coba bayangin ini deh. Emily Allison, nah salah satu penulis sumber kita hari ini, waktu umurnya 22 tahun, dia pernah kejebak di lift. Sempit liftnya. oke. Dan isinya bukan orang biasa. Ada 4 pria, semuanya punya riwayat kekerasan, serius, terus ada masalah kesehatan juga. Waduh, Salah satunya namanya Jerome, itu bahkan pernah membunuh orang pakai palu cakar. astaga. Ngeri sekali ya. Iya kan? Nah, apa yang Emily lakukan? Bukan panik, bukan maksa keluar atau gimana? Dia justru fokus banget jaga koneksi sama mereka. Terutama sama si Jerome ini. Ngomongnya tenang, memperlakukan dia ya kayak manusia biasa aja. Menarik. Hasilnya, situasi yang tadinya bisa meledak itu, malah jadi tenang. Nah, pengalaman nyata ini nih, langsung bawa kita ke inti pembahasan kita hari ini. Report. Wah, kisah itu emang langsung kena ya ke esensi report. Istilah ini kan asalnya dari Prancis ya, rapporter. Artinya, kurang lebih membawa kembali atau melaporkan. Oh gitu. Tapi ya, maknanya itu jauh lebih dalam dari sekedar sopan santun biasa gitu. Ini lebih ke soal membangun semacam jembatan pemahaman. Koneksi yang otentik, bahkan sama orang yang mungkin ya beda banget sama kita atau dalam kondisi yang sulit. Jadi bukan sekedar ramah tamah ya. Bukan. Sumber utama kita kali ini kan kutipan dari buku Report, Read People, Lead See, karya Emily Allison sendiri. Dia ini psikolog klinis forensik, sama Lawrence Ellison, suaminya, profesor psikologi juga. Oke. Nah, mereka berdua ini pengalamannya luar biasa. Kerjasama penegak hukum, militer, sampai terapi keluarga juga. Jadi mereka tahu banget seluk-beluk interaksi manusia. Oke, jadi jelas ya, misi kita dalam penelusuran kali ini, kita mau bongkar nih konsep raport sampai ke akar-akarnya. Kenapa sih ini penting banget? Bukan cuma buat hubungan pribadi lo ya, sama pasangan, anak, rekan kerja, tapi juga ya kayak cerita Emily tadi dalam situasi yang, wah, risikonya tinggi banget. Betul. Dan yang paling penting nih, gimana caranya Anda bisa ngasah kemampuan ini? Karena ini sekali lagi bukan cuma soal jadi orang baik, tapi ini soal membangun hubungan yang efektif dan positif secara sadar. Udah siap menyelam lebih dalam? Siap. Ayo kita mulai dari apa sih raport itu sebenarnya? Dan apa yang bukan rapor? Cerita Emily di lift tadi itu nunjukin perbedaan penting. Gimana tuh? Raport itu bukan manipulasi. Bukan juga cuma basa-basi biar kelihatan sopan. Intinya itu koneksi dan pemahaman timbal balik. Coba bayangin kalau Emily tadi teriak atau, coba ngontrol si Jerome. Wah, bisa kacau ya. Bisa banget. Pilihannya buat tetap tenang, nggak maksain kehendak, dan mencoba terhubung sebagai sesama manusia, itu justru yang jadi kunci keselamatannya. Ini nunjukin kalau kadang membangun raport itu justru berarti kita harus nahan insting alami kita buat, ya, ngontrol atau maksa. Menarik. Dan nilai penting ini kayaknya kelihatan banget ya di dunia profesional, terutama yang butuh kerjasama atau informasi dari orang lain. Oh, jelas. Contohnya Ellison itu sampai ngembangin model pelatihan namanya ORB. Itu singkatan dari Observing Report-Based Interpersonal Techniques. ORB, oke. Bukan cuma teori, tapi Beneran diaplikasikannya? Betul sekali. Dan ini jadi relevan banget apalagi kalau kita lihat sejarah teknik interogasi kan. Misalnya tahun 2009 itu, pemerintahan Obama sampai membentuk tim khusus namanya High Value Detainee Interrogation Group atau HIG. HIG, oke. Tujuannya apa tuh? Tujuannya spesifik, cari metode interogasi yang lebih efektif dan etis sebagai alternatif dari apa yang sering disebut Enhanced Interrogation Techniques. Ah iya, teknik interogasi yang ditingkatkan itu ya, yang sering kontroversial. Nah, itu dia. Yang umumnya melibatkan tekanan psikologis atau fisik yang ya lumayan berat. Disinilah penelitian Allisons jadi penting banget. Mereka tuh sampai menganalisis lebih dari 2000 jam rekaman wawancara. Wawancara nyata loh ya, antara polisi dan tersangka teroris. Wow, 2000 jam. Banyak banget itu. Terus apa temuannya? Efektif nggak sih taksaan itu? Justru sebaliknya. Temuan mereka, dan ini sejalan sama banyak riset lain, nunjukin kalau strategi yang basisnya raport, kayak mendengarkan,
nunjukin empati, menghargai otonomi orang, itu secara signifikan meningkatkan kemungkinan dapat informasi yang akurat dan berguna. Oh, jadi malah lebih efektif ya? Jauh lebih efektif. Teknik paksaan, di sisi lain, itu seringnya malah menghasilkan ya informasi yang nggak bisa diperkaya, kebohongan, atau kadang malah nggak dapat informasi sama sekali. Belum lagi dampak negatif jangka panjangnya ke reputasi, ke hubungan. Kita lihat aja contoh kasus kayak Abu Ghraib misalnya. Itu kan jadi contoh dampak buruknya ya. Jadi, raport itu bukan sihir, bukan jaminan pasti berhasil, tapi data nunjukin ini pendekatan terbaik buat bangun kerjasama, bahkan sama orang yang paling nggak kooperatif sekalipun. Ini menarik banget sih, karena rasanya kayak melawan intuisi keras harus dilawan keras ya. Iya, betul. Terus gimana dong caranya bangun raport ini secara konkret? Ada nggak sih prinsip dasarnya gitu? Ada. AlitSense itu merangkumnya jadi 4 pilar utama. Biar gampang diingat, pakai akronim HEAR. H-E-A-R. Here? Oke, apa aja tuh? H itu untuk honesty, kejujuran. E untuk empathy, empati. E untuk otonomi, otonomi. Dan R untuk reflection, refleksi. Honesty, empathy, autonomy, reflection. Here. Nah, keempat pilar ini jadi kayak fondasi gitu, buat bangun interaksi yang positif dan produktif. Bahkan kalau situasinya sulit atau orang yang dihadapi itu ya menantang. Nanti kita coba bedah satu-satu ya. Oke, HIE. Saya catat nih. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu yuk dampaknya di area yang mungkin lebih dekat sama keseharian kita semua. Gimana sih raport, atau justru kalau nggak ada raport itu ngaruh ke kesehatan kita? Sumber-sumber ini nyorot isu yang lumayan bikin khawatir nih. Epidemi kesepian. Iya, ini temuan yang cukup mengejutkan ya dari berbagai riset. Misalnya, ada survei dari BBC Radio 4. Itu nemuin angka tinggi banget. 40% anak muda usia 16-24 di Inggris itu ngaku sering ngerasa kesepian. 40%? Wah, tinggi juga ya. Tinggi. Terus kita juga lihat tren, makin banyak orang yang tinggal sendirian. Di banyak negara maju. Tapi yang lebih bikin kaget, itu dampak kesehatannya. Ada penelitian dari tokoh kayak Julian Holt Lunstad sama John Cacioppo, itu nunjukin sesuatu yang luar biasa. Apa tuh? Penasaran saya. Mereka nemuin kalau kesepian kronis sama isolasi sosial itu ternyata jadi faktor resiko kematian dini. Dan dampaknya itu bisa setara atau bahkan lebih besar loh dibanding faktor resiko yang udah terkenal kayak obesitas, kurang olahraga, atau ngerokok sampai 15 batang sehari. Serius? Sebegitu besarnya dampaknya? Iya. Isolasi sosial ini katanya dikaitkan sama peningkatan resiko kematian secara keseluruhan sampai 20%. Terus juga masalah fisiologis yang nyata, kayak perubahan di sel darah putih, tekanan darah naik, fungsi imun turun, bahkan risiko demensia di kemudian hari juga meningkat. Itu menurut risetnya Robert Wilson. Wow, jadi ini beneran bukan sekedar perasaan nggak nyaman ya, tapi ancaman kesehatan fisik yang serius, kayak pembuluh senyap gitu. Ini bener-bener ngubah cara pandang kita soal pentingnya koneksi sosial ya? Tekat sekali. Ini menggarisbawahi argumennya Profesor Catherine Haslam. Dia bilang kesehatan sosial, rasa terhubung, didukung, jadi bagian dari kelompok, itu sering banget diremehin sama masyarakat, sama dunia medis juga. Padahal perannya krusial banget buat kesehatan dan umur panjang. Koneksi yang intim, yang bermakna, itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan biologis dasar kita. Dan kayaknya ini berlaku juga ya di lingkungan kerja. Banyak kan yang mikir kalau burnout itu ya karena beban kerja aja yang terlalu berat. Ternyata nggak selalu gitu. Riset klasiknya Christina Maslach soal burnout itu nunjukin kalau faktor pendorong utamanya seringkali justru masalah di hubungan sosial tempat kerja. Oh, jadi bukan cuma soal kerjaannya. Bukan cuma itu, hal-hal kayak persaingan nggak sehat antar rekan kerja, politik kantor yang licik, ngerasa nggak dihargai, atau perlakuan yang nggak adil. Lingkungan kayak gini kadang diibaratkan kayak, peternakan intensif. Cuma fokus ke hasil, nggak peduli sama kesejahteraan orangnya. Waduh, terus solusinya gimana dong? Solusinya, ya bukan sekedar kurangi jam kerja, tapi lebih kebangun budaya tim yang positif. Ada keadilan, rasa hormat, saling dukung. Filosofi sederhananya, kita ini satu tim, kita hadapi tantangan ini bareng-bareng. Gitu.
Iya. Ini juga nyambung ya buat perkembangan anak-anak. Sumber kita nyebutin pentingnya kasih ruang buat main bebas, buat ngembangin skill sosial, bukan cuma ngejar nilai akademis melulu. Betul. Bangun raport dari kecil itu bantu mereka jadi lebih tangguh secara emosi dan sosial ya. Dan di level komunitas, ada contoh bagus kayak gerakan Men's Sheds atau kelompok co-housing OHC di Inggris itu. Mereka aktif banget bikin ruang buat orang bisa nyambung, ngerasa jadi bagian, belonging, buat ngelawan isolasi. Jadi jelas ya, report ini bukan konsep abstrak doang. Ada dampak nyatanya ke kesehatan fisik, mental, hubungan, produktivitas kerja, bahkan harmoni komunitas. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita bisa lebih jago bangun report? Skill apa aja yang perlu diasah? Nah, ini dia. Keterampilan paling fundamental, menurut para penulis, itu sesuatu yang kedengarannya simpel banget, tapi seringnya susah dilakukan. Mendengarkan. Mendengarkan, iya. Iya, bukan sekedar nunggu giliran ngomong, tapi benar-benar usaha buat memahami sudut pandang orang lain sebelum kita pengen dipahami. Ini langkah pertama yang katanya paling ngefek. Baru setelah itu kita bisa nerapin prinsip HERE tadi. Coba kita lihat contoh praktisnya yuk. Boleh, kita mulai dari H ya, untuk honesty, kejujuran. Nah, ini bukan berarti harus kasar atau ceplak-ceplos tanpa mikir ya. Justru sebaliknya. Ini soal bersikap otentik, lurus ke depan, dan hindari tipu daya atau manipulasi. Contoh buruknya gimana? Contoh buruknya, ya kayak skandal Wells Fargo dulu itu, buka akun palsu demi ngejar target. Tindakan gak jujur gitu kan ngerusak kepercayaan sama reputasi secara masif. Intinya, kalau Anda pengen sesuatu atau punya masalah, ya sampaikan aja dengan jelas dan sopan. Jangan main di belakang. Oke, kalau contoh di interaksi sehari-hari gimana? Misalnya nih, saya ngerasa rekan kerja saya, sebut aja namanya Keith, sering ngambil kredit buat ide-ide saya pas rapat. Pendekatan HR yang jujur gimana tuh? Nah, pendekatan yang jujur tapi efektif itu bukan berarti langsung marah-marah atau nyindir di depan umum ya. Mungkin lebih baik deketin Keith secara pribadi. Tenang aja. Terus bilang misalnya, Keith, saya perhatiin nih di beberapa rapat terakhir. Ide-ide yang saya usulin itu kamu presentasikan seolah-olah murni dari kamu. Saya pengen kontribusi saya juga diakui. Gimana kalau ke depannya kita bisa lebih jelas soal ini? Oh, jadi fokus ke perilakunya ya, bukan nyerang orangnya, dan kasih solusi juga. Betul, fokus ke perilaku spesifik dan tawarin solusi, pengakuan. Itu namanya jujur yang asertif, bukan agresif. Nah, pilar kedua, E, untuk empati. Ini sering disalahartikan nih. Dikira cuma merasa kasihan atau setuju aja. Iya, sering gitu ya. Padahal empati yang beneran itu lebih dalam. Sumber kita ngejelasin ada 3 tingkatan. Pertama, ya kita kenali emosi dasar orang lain. Misalnya, oh dia kelihatan marah, atau dia kayaknya sedih. Oke, ngenalin emosi. Kedua, coba hubungin itu sama pengalaman kita sendiri. Ah, saya juga pernah tuh ngerasa frustasi kayak gitu. Tapi yang paling penting, tingkat ketiga, benar-benar usaha buat memahami situasi dari sudut pandang mereka. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai mereka, keyakinan mereka, latar belakang hidup mereka yang mungkin aja beda banget sama kita. Jadi bukan cuma bilang saya tahu rasanya, tapi lebih ke saya coba bayangin gimana rasanya buat kamu dalam situasi ini. Persis. Contohnya bisa macam-macam. Mungkin coba pahamin kenapa pasangan Anda kesal banget setelah kejebak macet parah. Padahal Anda sendiri mungkin biasa aja sama macet. Atau pahamin kenapa balita Anda ngamuk hebat cuma gara-gara kaos favoritnya belum kering. Ya buat dunianya saat itu, kaos itu penting banget. Haha, iya juga ya. Atau pas ngadepin remaja yang lagi murung. Daripada diberondong pertanyaan, kenapa, ada apa, cerita dong. Mungkin lebih baik tawarin kehadiran aja. Bilang, kalau kamu mau cerita, ayah ibu ada di sini ya. Intinya, empati itu bukan lomba siapa paling menderita, tapi upaya tulus buat ngerti dunia internal orang lain. Oke. Masuk akal banget. Lanjut ke A, untuk otonomi. Otonomi, ini soal apa lagi nih? Ini soal menghargai kebutuhan dasar manusia buat ngerasa punya kontrol atas pilihan dan tindakan mereka sendiri. Anda pernah nggak sih ngerasa kesal kalau disuruh-suruh ngelakuin sesuatu, padahal mungkin tadinya Anda emang mau melakuin itu? Sering. Nah, itu dia. Psikolog Jack Bram neliti fenomena ini, namanya reactance. Semacam penolakan otomatis gitu kalau kita ngerasa kebebasan kita terancam. Contoh klasiknya nih,
Kalau saya kasih Anda kotak tertutup, terus saya bilang, apapun yang terjadi, jangan buka kotak ini. Apa yang paling pengen Anda lakuin? Justru pengen buka, penasaran banget. Nah, itu reactance lagi bekerja. Makanya, daripada maksa atau ngedikte, pendekatan raport yang baik itu dukung otonomi orang lain. Kasih pilihan. Contohnya gimana? Misalnya, dokter yang coba motivasi pasien diabetes buat ubah pola makan. Daripada cuma kasih perintah, Anda harus makan ini, jangan makan itu. Dokter yang efektif bakal nanya dulu apa yang penting buat pasien. Apa sih yang pengen Bapak Ibu bisa lakuin kalau lebih sehat? Mungkin main sama cucu. Terus bantu pasien lihat gimana perubahan gaya hidup itu bisa bantu dia capai tujuannya sendiri. Oh, jadi dihubungin ke nilai si pasien ya? Iya, memberi pilihan. Bahkan dalam hal kecil kayak jadwal harian lansia di panti jompo, itu terbukti ningkatin kesejahteraan mereka loh. Intinya itu memandu, bukan memaksa. Memberi orang lain ruang untuk memilih. Saya suka konsep itu. Oke, terakhir nih, R untuk reflection, refleksi. Ini maksudnya apa? Cuma ngulangin apa yang orang bilang gitu? Bukan sekedar ngulang kayak Beo. Penulis ngegambarinya kayak semacam aikido percakapan. Aikido percakapan? Gimana tuh? Jadi, Anda pakai energi atau apa yang dikasih sama lawan bicara buat mandu percakapan ke arah yang lebih dalam atau produktif. Bukan ngelawan langsung. Tujuannya bisa macam-macam. Mastiin Anda paham, nunjukin Anda dengerin, bantu mereka klarifikasi pikiran mereka sendiri, atau gali nilai-nilai di balik omongan mereka. Jadi ini kayak teknik dengerin aktif tapi lebih strategis gitu ya? Ada contohnya nggak? Ada. Misalnya ada orang ngeluh, saya kesal banget deh, bos saya nggak ngehargain kerja keras saya sama sekali. Refleksi sederhana bisa kayak, jadi Anda ngerasa nggak dihargai ya? Ini nunjukin Anda nangkep emosinya. Oke. Refleksi yang lebih dalam mungkin kayak gini. Kedengarannya pengakuan atas usaha Anda itu penting ya buat Anda. Nih coba gali nilai di baliknya. Buku ini ngebahas teknik-teknik refleksi yang lebih canggih lagi. Kadang dirangkum dalam kerangka kayak sonar gitu. Intinya macam-macam cara buat mantulin balik omongan lawan bicara. Dari ngulang sederhana, perkuat emosi, bingkai ulang, sorot pertentangan, sampai ngerangkum. Semuanya tujuannya buat dorong eksplorasi yang lebih dalam. Yang penting, kayak anekdot tanaman pot di buku itu, kita refleksiin bagian yang signifikan. Saya mendorongnya. Bukan detail sepele. Tanaman potnya jenis apa, gitu. Oke, jadi dengerin baik-baik, terus pilih apa yang penting buat dipantulin balik. Sip. Prinsip HARE ini kejujuran, empati, otonomi, refleksi, kayaknya fondasi yang kuat banget ya. Selain itu, ada lagi nggak sih yang dibahas sumber soal gaya komunikasi? Ada satu konsep lagi yang menarik. Pakai metafora lingkaran hewan buat mahamin gaya komunikasi utama. Ini bukan buat ngotak-ngotakin orang ya, tapi lebih kayak alat bantu aja buat ngenalin kecenderungan diri sendiri sama orang lain, biar kita bisa interaksi lebih fleksibel. Lingkaran hewan? Wah, kayak apa tuh? Ada 4 hewan utama. Masing-masing punya sisi baik yang produktif sama sisi buruk yang ngerusak rapor. Oke, hewan apa aja tuh? Saya jadi penasaran. Pertama, T-Rex. Ini mewakili gaya yang fokus ke konflik atau tugas. T-Rex yang baik itu tegas, jelas, terus terang, fokus ke tujuan. Tapi T-Rex yang buruk bisa jadi agresif, sarkastik, suka nyerang, atau ngeremehin orang lain. T-Rex. Oke, terus? Kedua, Mouse, tikus. Ini mewakili gaya yang cenderung ngalah atau akomodatif. Mouse yang baik itu rendah hati, pendengar yang sabar, suportif. Tapi Mouse yang buruk bisa jadi terlalu pasif, ragu-ragu, ngehindarin konflik terus sampai masalah numpuk. Oke, T-Rex tegas versus agresif. Mouse sabar versus pasif. Apalagi? Ketiga, Lion, singa. Mewakili gaya ngontrol atau mimpin. Singa yang baik itu bisa mimpin dengan jelas, ngarahin, ngasih struktur, suportif. Tapi singa yang buruk bisa jadi dogmatis, terlalu ngontrol tiap detil, kaku, nggak mau dengar masukan. Lion, si pemimpin. Oke, terakhir. Terakhir, Monkey, monyet. Mewakili gaya kooperatif atau fokus ke hubungan. Monyet yang baik itu hangat, ramah, entusias, pinter bangun kebersamaan. Tapi monyet yang buruk bisa jadi terlalu banyak basa-basi sampai nggak fokus, terlalu akrab sampai langgar batas, atau nggak konsisten. Misalnya semua harus jadi monyet yang baik gitu. Justru bukan itu intinya.
Penguasaan report yang sebenarnya, menurut Allison, itu letaknya di kemampuan kita buat, satu, ngenalin gaya dominan kita sendiri, termasuk sisi buruknya yang mungkin sering muncul tanpa sadar. Oke, kenali diri sendiri dulu. Dua, belajar ngendalin atau ngilangin kebiasaan buruk itu. Misalnya, kalau kita cenderung jadi bad T-Rex pas lagi stres, ya kita latih diri buat tetap tegas tapi nggak nyerang. Tiga, nah ini yang paling penting, mampu secara fleksibel pakai semua gaya baik dari keempat hewan itu, sesuai sama kebutuhan situasi dan orang yang kita hadapi. Oh, jadi bisa ganti-ganti topi gitu ya? Iya, kadang kita perlu tegas, good T-Rex, kadang perlu lebih dengerin, good mouse, kadang perlu mimpin, good lion, kadang perlu cairin suasana, good monkey. Fleksibel aja. Jadi ini soal fleksibilitas dan nguasain repertoar gaya positif ya? Tepat. Dan salah satu temuan menarik nih, kerendahan hati, good mouse, itu ternyata seringkali efektif banget buat bangun rapor awal. Sementara ketegasan, good T-Rex, itu penting, tapi harus dibedain sama agresi. Fleksibilitas ini kuncinya. Contohnya gimana dalam percakapan? Misalnya interaksi orang tua, sebut aja Sarah, sama remaja, Lucy, soal jam malam. Pendekatan bad lion T-Rex mungkin langsung marah, nuduh, hukum. Kamu selalu telat, dasar nggak tanggung jawab, dihukum sebulan. Wah, langsung tutup pintu komunikasi ya? Iya kan? Nah, kalau kombinasi good lion netapin ekspektasi sama good monkey bangun hubungan, mungkin lebih efektif. Kayak, Lucy, kita kan sepakat jam 11 ya, sekarang udah jam 12 nih. Ayah ibu khawatir, yuk kita ngobrol sebentar, tadi ada apa? Gimana caranya biar ke depan bisa sesuai kesepakatan kita? Nah, saya bisa lihat bedanya. Yang kedua jelas lebih membuka pintu buat diskusi ya, bukan oke. Rasanya kita udah gali cukup dalam nih ya soal report. Kalau harus dirangkum nih, apa aja sih poin-poin terpenting yang perlu Anda, pendengar kami, bawa pulang dari pembahasan kita ini? Ada beberapa hal kunci sih. Pertama, dan ini yang paling bikin optimis menurut saya, raport itu keterampilan. Artinya bisa dipelajari dan diasah. Bukan bakat mistis yang cuma dimiliki sebagian orang. Oke, bisa dipelajari, itu penting. Kedua, report ini bukan sekedar nice to have, basa-basi doang, tapi fundamental. Penting banget buat kesehatan fisik dan mental kita, kualitas hubungan kita, dan efektivitas kita di banyak bidang, dari ngasuh anak sampai negosiasi bisnis. Bener banget. Ketiga, fondasinya itu ada di prinsip HERE tadi. Honesty yang otentik, empati yang mendalam, menghargai otonomi orang lain, dan melakukan refleksi yang bijaksana dalam percakapan. Dan jangan lupa yang paling dasar tadi ya, mendengarkan untuk benar-benar memahami. Terus juga soal fleksibilitas gaya komunikasi, kuasai sisi positif dari T-Rex, mouse, lion, dan monkey itu. Nah, sekarang buat Anda nih para pendengar, gimana caranya mulai nerapin ini? Nggak usah muluk-muluk ya. Ya, nggak perlu langsung ubah segalanya kok. Mungkin pilih aja satu hubungan yang pengen Anda perbaiki. Atau fokus latih satu aja dari pilar HEER minggu ini. Misalnya, coba deh benar-benar tahan keinginan buat nyela pas orang lain ngomong. Atau coba sekali aja pakai teknik refleksi sederhana. Langkah kecil tapi konsisten itu bisa bawa perubahan besar loh. Sadari kekuatan kata-kata Anda dan prioritaskan bangun koneksi yang tulus. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mari kita balik sebentar ke gagasan tentang revolusi raport di tengah zaman konflik yang disinggung penulis di bukunya. Di dunia yang kadang rasanya makin terbelah ya, penuh beda pendapat, tegang di mana-mana, ada satu pertanyaan reflektif nih, yang mungkin bisa kita bawa pulang sama-sama. Apa tuh pertanyaannya? Gimana kalau kita semua, Anda, saya, kita semua, berkomitmen buat usaha sedikit lebih keras? Bukan buat setuju sama orang lain loh ya, tapi sekedar buat memahami dari mana mereka berasal. Memahami ya, bukan setuju. Iya, memahami sudut pandang mereka, nilai-nilai mereka, pengalaman mereka. Bahkan, atau mungkin terutama, ketika kita sangat nggak setuju sama kesimpulan mereka. Mungkinkah ya, upaya buat memahami ini melihat dunia sejenak dari kacamata orang lain, itu bisa jadi langkah pertama, bukan menuju persetujuan total, tapi mungkin menuju interaksi yang sedikit lebih baik, sedikit lebih manusiawi. Bisa jadi kan? Ini mungkin implikasinya nggak cuma ke cara kita nyelesain konflik pribadi, tapi juga ke cara kita berdialog sebagai masyarakat. Ya, sebuah pemikiran aja sih untuk Anda renungkan.